Artinya kalau orangnya itu masih pada tahap kasar atau dasar, kemungkinan besar ya masuk ya kasar-kasar. Ketika saya merasa saya titisan dari tinggi kerajaan Kediri zaman dulu gitu, saya benar-benar merasa itu, wah itu kok terasanya kok nyata sekali saya sebagai titisan anu gitu kan. Begitu sampai Kediri ya hilang begitu aja. Soalnya dalam kasus-kasus tertentu ini beda dengan titisan ya, atau beda dengan metode reinkarnasi ya. Kalau ini kan memang sebuah keilmuan. Jadi keilmuan, kalau saya bilang itu membaikan wadah. Jadi ketika wadahnya itu memang sesuai, itu kadang-kadang saking seringnya berinteraksi, itu akhirnya kadang secara minimalnya aura si orang yang sering kelindian itu nanti auranya jadi berubah, jadi menyerupai, bahkan sampai wajahnya itu kadang-kadang sekilas itu jadi berubah, itu bahkan sampai tingkat yang lebih tinggi itu sampai ada bentuk-bentuk tulang yang akhirnya dipaksa untuk berubah menyerupai yang linggi itu sendiri. Padahal itu juga belum tentu asli semua. Belum tentu. Ketemu gini minggir, nenek, minggir kecil. Sama kayak Sebenarnya kan itu kalau dinalar merupakan suatu bentuk resonansi yang kata Mas Agung. Jadi suatu entitas itu yang masuk sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dimasuki wataknya. Artinya kalau orangnya itu masih pada tahap kasar atau dasar, kemungkinan besar yang masuk ya kasar-kasar. ya contohnya kalau kayak itu loh apa? Anggaplah Valentino Rossi itu danyang atau entitas lain. Dia kalau nyari kendaraan ya nggak mungkin nyari Yamaha BB76. Iso ngebut lah. Iya. Wong dhek iki tukang balapan ya. Kayak gitu ya, jadi cari sing 500 cc kan gitu. Ya begini. Jadi entitas tinggi itu masuk pada sesuai padanannya. Jadi kalau semakin tinggi entitas luar itu, kan dia juga mempunyai perbawah atau yang semakin tertata, semakin kalau boleh dikatakan itu bisa dikatakan semakin suci, mendekati kesucian. Maka wadahnya untuk merawuhkan atau melenggahkan dia juga harus sesuai dengan itu, juga semakin putih, semakin banyak tirakat untuk menyesuaikan itu, sinkronisasi ya. Dan kenapa kok yang entah rendah itu nggak bisa masuk? Ya karena kalau entah rendah masuk di situ tidak sesuai, maka dia akan merasa kepanasan dengan sendirinya. Nah kalau entitas tinggi masuk ke rendah, ke tingkatan yang rendah juga nggak mau, karena opo reget wegah. Ya katakanlah wong presiden mampir nang pinggir dalan nyoto ae wegah. Contoh yang paling sederhana ini Mbak, kebiasaan Pak sepeda pancal toh. Ya. Terus masuk ke dalam pesawat jet pribadi. Gawine bingung. Piye gawine? Ya seperti itu. Berarti nggak mungkin lu ke sana. Ya. Apakah yang kulino yang bisa istilahnya tadi kuda pendamping ya. Kalau sudah aktif artinya bisa berkomunikasi aktif, yang kodamnya itu tingkatan tinggi, apakah tidak bisa menghadirkan atau tidak untuk entitas yang lebih rendah? Bisa, karena seperti yang tadi dikatakan, bupati berhak memanggil bawahnya, tapi bawahnya belum tentu bisa untuk menghadirkan atasannya. Kalau yang bawahnya tentu bisa. Kalau tadi entitasnya tinggi itu sudah masuk, kemudian katakanlah saya yang dimasuk itu saya pengen menghadirkan yang tunggu benda ini. Ya, nah ini benda ini itu yang tunggu sesuai enggak dengan pribadinya yang itu? Bisa masuk, bisa masuk. Kalau tidak sesuai, masuk pun dia enggak akan betah.
pasti belok. Semakin secepatnya dia akan keluar sendiri. Tapi bisa masuk karena dipanggil dengan itu kekuasaan yang lebih tinggi itu. Contoh sederhana ini kan nek bupati ngongkon tuku pecel ya camat yang budal ngoten. Ora mungkin camat ngongkon kayak duit nang nggone bupati kon budal. Ora mungkin mau tuku pecel. Camat kok tuku pecel ya bawahane meneh. Nyeluk ngisor. Kan bapak kepada bapak. Tergantung Sulandi gitu. Ya seperti itulah yang sepengetahuan saya. Artinya yang saya ketahui dari pelaku apa istilahnya yang melakukan merawuhkan itu. Dan juga istilahnya yang perlu diwaspadai oleh istilahnya para praktisi spiritual atau supranatural gitu kan. Jadi ada kalanya itu memori leluhur yang rawuh yang hadir dalam diri kita itu kan. Saya dulu pernah cerita kan yang awal-awal channel itu kan, ketika saya merasa saya titisan dari petinggi kerajaan Kediri zaman dulu itu, saya benar-benar merasa itu, wah gitu kok terasanya kok nyata sekali saya sebagai titisan anu gitu kan. Begitu sampai Kediri ya bles hilang begitu aja gitu kan. Ya, terus ya saya kayak capek itu loh, saya mental itu kok terus sampai pulang ke Jogja itu iki ya aku iki wingi ngopo ning ngono gitu kan. Saya orang-orang sik raja ya. Ya yo kuwi. Ya dudu raja petinggi lah. Itu kan jadi apa ya? Untungnya itu kan terus rono gitu kan. Nek ora kan mungkin kebablasan saya. Dan sepengetahuan saya juga itu perolehan kodam pendamping itu juga bertingkat. Pada awalnya mungkin saja kita belajar itu kodam itu, kemudian kita dapat kodamnya setingkat prajurit. Kemudian kita sering aktif, kemudian melatih spiritualnya kita, akan kodam prajurit ini akan berganti dengan atasannya prajurit, komandannya, sampai nanti berapa waktu nanti ada sampai komandan, sampai panglimanya. Nah, kemungkinan juga bisa sampai rajanya kalau diibaratkan begitu. Dan seperti tadi itu, kalau sudah di atasnya ya ngongkon bawahan itu ya mudah sekali. Kalau sudah kenal ya, sudah pernah kesini ya tinggal panggil aja. Dan itu juga kalau semakin tinggi itu frekuensinya semakin halus gitu. Semakin halus dan istilahnya ini juga salah satu metode untuk mengenal diri sendiri juga gitu kan. Jadi kayak apa ya, semakin dekat gitu, saya semakin dekat dengan pusat kesadaran kita gitu. Saya cerak dan semakin halus semakin mirip dengan kita gitu. Kayaknya sampai rasa beda kayak gitu. Ini sakjane iki bagiannya saka awakku, apakah ini dari luar gitu kan. Itu kan semakin lama kan semakin nggak bisa dibedakan dengan diri kita dan semakin halus gitu. Nah ini kan, ini juga salah satu pengenalan gitu terhadap diri sendiri, tapi memang jalannya lewat seperti itu juga bisa. Makanya kadang-kadang kalau lihat tayangan-tayangan di televisi atau di sinetron atau di film-film yang katanya kerawan ayam muruk lah, Gajah Mada, terus tapi yang kerawan sampai ngiler-ngiler, tak pikir-pikir oh iya oh ya sampai ngiler-ngiler apa ya berbudaya sih ngebuin kan gitu. Maksudnya secara logikanya kan ya gimana ya, kadang-kadang itu kayak gitu. Minimal dia bisa berbahasa Jawa kuno lah. Iya. Bahasa Indonesia. Ditakoni bahasa Sanskrit radong. Kalau dihadirkan gitu biasanya durasinya nggak lama. Jadi cuma berapa menit gitu, karena itu berat kan, itu butuh energi yang gede ya. Tidak mungkin kalau terus bisa
diajak ngobrol lama. Ya itu kan tergantung kebutuhan ya, untuk konten kan bisa diakhiri di set kan. Tapi biasanya yang sudah kode pendampingnya itu sudah tinggi dan aktif, itu bisa kontrol, bisa langsung ditanyakan, bisa ngomong sendiri, satu badan tapi dua kepribadian. kepribadian. Ya, cuman itu kan beda, Mbak. Iya. Beda dengan yang ngajak ngobrol orang lain kan, Iya. berarti entitasnya kan di dalam. Iya. Nah, itu kan butuh energi yang gede. Iya, ini kalau Kecuali semakin kalau kita sendiri yang mau ngobrol itu mau sak anune ya enggak iya, masalah. makanya kalau mediumisasi itu yang badannya itu kan terasa berat sekali. Tapi kalau semisal saya itu pelaku itu ngelinggih itu bisa lama. Betul. Dan Iya. saya bisa ngomong sendiri sama yang saya linggihkan, Iya. ataupun yang di luar bisa bertanya langsung, Iya. dan bisa jawab. Karena sudah sesuai sinkron itu jadi nggak merasa berat. Iya. Soalnya dalam kasus-kasus tertentu, ini beda dengan titisan ya, atau beda dengan metode reinkarnasi ya. Kalau ini kan memang sebuah keilmuan. Jadi keilmuan, kalau saya bilang itu membaikan wadah. Jadi ketika wadahnya itu memang sesuai, itu kadang-kadang saking seringnya berinteraksi, itu akhirnya kadang secara minimalnya aura si orang yang sering kelinggihan itu nanti auranya jadi berubah, jadi menyerupai, bahkan sampai wajahnya itu kadang-kadang sekilas itu jadi berubah, itu bahkan sampai tingkat yang lebih tinggi itu sampai ada bentuk-bentuk tulang yang akhirnya dipaksa untuk berubah menyerupai yang linggih itu sendiri. Itu nek wis tingkat ekstrem, kadang-kadang tingkat ekstrem itu makanya kadang-kadang susah dibedakan antara yang kelinggihan itu menggunakan metode sama yang ini ketitisan. Kalau ketitisan ini kan dari kecil, dari bayi. Tapi kalau yang kelinggihan ini kan beda kasus, dia memang ada metodenya sendiri. Itu kadang-kadang nek sing kelinggihan wis metodenya expert, itu kadang-kadang berubah, dia bisa jadi sampai kayak yang ngelinggi itu sampai sak wajahnya. Iya, ada yang seperti itu. Dan juga kalau tadi saya menyinggung kalau kita channeling atau berkomunikasi dengan yang gaib itu kan, itu sebenarnya kan juga merawuhkan energi beliau gitu kan. Cuma kan untuk kasus ini kan jangan sampai kebablasan. Nah, kebablasan bisa kerawan kita atau kesurupan itu kalau istilahnya, kalau yang di luar kontrol itu. Soalnya saya pernah gitu kan, padahal itu ya di rumah gitu, di rumah terus saya connect ke daerah, suatu daerah gitu, kok dilala yang nemonnya agak kasar, walaupun dia juga udah berbudaya, energinya agak kasar gitu. Kok tahu-tahu saya kok ketawa sendiri, gitu kok. Wah, akhirnya kan ngomeh los gitu, akhirnya terus tak tutup nggak, terus ya wes itu sampai efeknya agak lama gitu untuk menetralkan kembali itu. Padahal itu ya jauh itu jaraknya kalau secara fisik itu. Ya namanya juga rumah kedayon kan kadang masih kupak. Kupaknya kadang-kadang suwi. Bekas minumnya, bekas makannya kadang sisa. Ya itu kan istilahnya ya agak hati-hati kalau kita berkomunikasi gitu. Kalau entitasnya ya tergantung juga sih. Nah itu. Memang sebenarnya kalau kita ngomong negatif-negatifan itu ya kayak yang di sinetron-sinetron atau di TV-TV itu yang kadang sering dipublikasikan yang buruk-buruk. Tapi sebenarnya kalau diaplikasikan ya sebenarnya tergantung aplikasinya. Contoh katakanlah nek mampu katakanlah wah bingung fisika nyeluk Einstein, jadi ya bisa saja nek angger dia kemudian jadi pinter. Nek mau gaya nih ngombe kopi tok ya padha wae dudu Einstein. Wong Einstein yang dicari cara berpikirnya atau cara otaknya bekerja, bukan gaya minum kopinya. Iya kan, kalau yang benar-benar expert itu kan kalau nggak kenal sama sekali itu ya bisa dihadirkan, dan itu 90% bisa kebiasaannya bisa diturunkan gitu kan. Cuma kan kalau terus
nggak kenal, nggak mak tahu dari moco berita, mak dilihat di YouTube itu kan ya kira ya rawan transformer. Ya mungkin kalau kerawan ya entitas lain gitu. Nah, kerawan Gajah Mada nggak tahu dulu Gajah Mada piye. Angel padahal nggak tahu ada betulan apa enggak. ya kalau itu kan nganu kan ya memang ada lah gitu, cuma kita kan belum pernah menyaksikan sendiri itu beliaunya itu siapa sebenarnya, nama aslinya itu kan. Terus belum tentu yang masuk itu Gajah Mada beneran. Nah iya. KW. Ya, nanti kalau yang istilahnya semisal Mas Rino kerawan Gajah Mada, saya juga kodam saya contohnya itu sebagai Gajah Mada ngakunya. Ini kalau ketemu begini ya salah satu yang kalah yang itu yang entitas yang lebih rendah dia akan kalah. Dan itu lucu Mas, yang guling-guling. Berarti beda seri itu, sama-sama Gajah Mada nih. Beda. Beda. Dan kan tingkatannya ngaku Gajah Mada tapi kan pasti ada perbedaan tingkat. Yang ngaku-ngaku ini pasti guling-guling. Sama kayak ini loh Mas, apa nek logikanya sekarang itu kan banyak orang yang ngaku Michael Jackson. Ayo begitu Michael Jacksonnya teko tenan, ayo sing kawin-kawine do nyingkre. aku palsu kok. Ya, contoh kasus lagi kan ada yang si A itu di lokasi tertentu itu sudah terbiasa dengan eyang semar, kemudian berkenal dengan B yang di lokasi lain itu juga biasa melakukan komunikasi dengan eyang semar, tapi belum tentu juga eyang semar yang di lokasi punya A dan lokasi yang punya B itu sama. Nanti ada kalanya kalau ditanyakan di cross check nggak ketemu. Itu banyak pakai banget. Satunya Semar Sriwedari, satu Ngesti Pandowo. Nah, itu akan kentara kalau dua-duanya si A maupun si B itu melakukan komunikasi bareng dan dijajarkan dan melakukan keduanya akan ketemu, yang lebih tinggi yang mana tingkatnya itu akan ketemu. Tapi selama itu masih terpisah, ya anggap saja lah menurut si A dan menurut si B itu asli semua gitu. Padahal itu juga belum tentu asli semua. Belum tentu. Ketemu gini minggir, nenek, minggir genti. Sama kayak itu loh Mas, kasusnya mirip Sule. Lomba mirip Sule. KW dong tuh KW. Sule ini sing delok ngopo ngomong. Jadi ya memang kadang-kadang ya kan kita ini sifatnya share pengetahuan artinya dalam arti ketika kita bisa tahu seperti itu kan ya setidaknya kita bisa ngerti lagi kerawan tenan apa ndak. Ini hapus-hapus atau ndak itu ya. Ada juga itu yang kerawan tuh acting, itu juga banyak itu acting itu. Nah, tapi sebetulnya kan kalau kita lihat positif bahwa metode menghadirkan itu kan pasti ada manfaatnya. Iya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing orangnya itu kemampuannya mungkin berbeda, kemudian ya di luar yang acting tadi ya ini yang beneran orang belajar itu kan pasti nggak mungkin kan kalau itu nggak ada manfaatnya. Artinya kan mungkin bisa dimanfaatkan untuk informasi atau untuk meningkatkan kemampuan kan, seperti itu. Iya kan, kalau istilahnya kan kalau yang kita yang merawuhkan itu entitasnya itu sudah istilahnya tingkat spiritualnya udah tinggi kan, istilahnya kayak induksi gitu loh. Yeah. Kemampuan kita itu spiritual kita bisa ikut terasah gitu dengan
kehadiran beliau gitu. Tapi ya juga nggak sering-sering banget, biasanya beliau itu ya nggak mau lah kalau terlalu sering itu kan. Tapi memang ada aliran yang memang memfokuskan diri untuk menginduksi kemampuan diri dengan cara itu, memang ada. Maksudnya memang saya pernah menjumpai aliran itu sih. Alirannya memang cara metodenya itu istilahnya ben akselerasi ini cepat. Itu dengan cara menginduksi itu. Tapi ya itulah, di asal nggak sisip sih nggak apa-apa. Maksudnya istilahnya nggak salah kan, biasanya banyak yang penumpang gelap atau yang KW itu. Dan juga ada yang memang sengaja dipaksa untuk dimasukkan gitu untuk mediumisasi. Nah itu agak bahaya itu kan, di sini atasnya kan jebol gitu kan. Jadi sekali dia kerawan dan berhasil, nah nanti dia dimanapun gitu juga, di tempat-tempat yang agak angker gitu, nah tadi gampang kesurupan gitu, kelebon gitu loh. Saya juga ada kenalan gitu kan, tapi ini bukan yang kasus yang dipaksa untuk mediumisasi gitu kan. Saya nemu nih istilahnya 2 kasus gitu, ya nuwun sewu itu kan. Jadi 2 orang ini di ru'yah gitu kan, dan istilahnya itu kan dipaksa keluar kan. Nah setelah itu malah dia itu sering kesurupan itu, namanya sering lost control gitulah, rumah kosong, lawangnya jebol. Karena ya itu kan, ya nuwun sewu sekali lagi kan, kalau dengan cara dipaksa itu emang resikonya itu jebol dan itu gampang kesurupan jadinya. Ya kan kalau kan istilahnya, kalau orang Jawa itu kan istilahnya ngerti lah bolongane sing ndi wae sing nggo dalan metune, atau biar dia dengan sukarela itu mau pergi gitu kan, kalau istilahnya untuk menangani orang yang benar-benar kesurupan gitu. Ya seperti itulah. Iya, nggak perlu dipaksa. Nggak perlu, kalau dipaksa resikonya seperti itu. Dinego bisa. Biasa dinego. Dulu itu malah kebiasaannya kalau ada anak kecil dablek lebih dari kewajaran, kadang itu diserononi untuk mbok menawa nek ana sing nempelin ndang lunga gitu. Maksudnya memang ada kadang metode-metode itu yang mbok menawa nek ketempelan. Nek si anak kecil itu ndableke kelewatan dari kewajaran. Tapi ya memang kadang ada yang memang anak kecilnya memang bondol banget ya ada. Ya. Nah, tapi memang ya kadang metode-metode itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk bagaimana sih manusia itu jadi lebih baik gitu. Mbak Sulis kerawan macan ya. Nih. Gereng. Saya dulu pernah zaman saya masih senengannya gitu-gitulah. Diginikan sama guru saya. Lah iya, udah di menungso enak, pengen dadi macan ya. Saya aduh ya. Itu istilahnya zaman dulu itu. Akhirnya ya udah deh. Namanya juga anak-anak maksudnya belajar gitu kan. Ya karena dulu itu memang lingkungan saya kayak gitu, terus kemudian namanya juga masih usia remaja dan rasa ingin tahunya itu gede banget, akhirnya ya banyak hal yang kadang-kadang kalau saya inget-inget ngopo di sini. Ojo dadi macan dadi raja ngono lho. Raja macan. Tuwae macan. Si redo ngono. Timbang raja singa. Kalau istilah dulu, kalau yang biasa itu pakai metode kerawan itu namanya perewangan ya. Ya, perewangan itu untuk intensitas yang rendah. Perewangan itu kalau istilah kerennya kan kodam. Ngerewangi. Orangnya yang perewangan, yang disebut perewangan. Orangnya perewangan. Iya, orangnya yang orangnya bukan makhluknya. Oh iya.
orangnya disebut perewangan. Ya, biasanya ada yang perewangan itu anaknya sendiri yang tidak lahir ya, atau meninggal sebelum dilahirkan. Biasanya malah cewek itu kalau perewangan itu. Perewangan kebanyakan memang perempuan. Iya. Itu biasanya entitas-entitas yang kecil, artinya tidak dari leluhur zaman dulu, bisa anaknya, bisa yang kecil-kecil lah. Tapi biasanya punya, ya itu, jadi punya kemampuan kadang untuk ngobati, iya. Pokoknya dimintai tolong macam-macam. Itu saya pernah itu bertamu di rumah seseorang itu kan. Nah, entah ini jadi ada anak cewek kecil gitu kan. Dia kan duduk di sambil nonton TV gitu kan. Jadi ruang tamu dan ruang tengah itu kan jadi satu gitu. Tiba-tiba si anak cewek itu mandang saya sambil melirik gini. Taunya di belakangnya, wah, ada sosoknya yang seperti ini, wah, nah iki gitu kan. Saya mikirnya ampuh ini dalam tanda kutip si anak ceweknya. Begitu sih, habis itu terus ada terus ya. Dia harus bilang apa gitu, pesan-pesannya gitu. Terus habis itu ceweknya pergi ke belakang, ya itu dia, terus si yang menjaganya itu ya pergi gitu. Saya sampai kaget itu Kak, dari cara dia melirik itu, menatap saya itu nggak wajar gitu kalau untuk ukuran anak kecil itu. Tapi nggak kepita apa nih? Sikile. Pato kok sini sama situ kok. Nek niku bandem Mas ngelirik. Tapi saya itu pernah punya pengalaman. Jadi teman saya ngobati yang lagi ketempelan lah, istilahnya ketempelan. Dan saya menyaksikan itu memang, jadi waktu itu saya pulang goncengan sama teman saya naik motor gitu. Nah yang ketempelan ini kebetulan naik sepeda pancal, dan dia itu langsung noleh ke teman saya itu tanpa ngeliat depan, tapi ya enggak nubruk, dan kecepatannya itu sama dengan motor. Mikirku ketempelan tenan. Maksudnya secara nalar memang itu bukan kemampuan manusia. Nah kadang-kadang nek sing repot itu untuk membedakan itu kalau orang yang hapus-hapus tapi memang dia punya kemampuan semacam akrobatik ataupun sulap. Nah itu kadang-kadang yang agak sulit untuk membedakan iki tenan ketempelan apa ora kayak gitu-gitu. Ya, seperti pengalaman teman saya ada itu yang ada jadilan itu, ada email dadi, tapi dadine tok-token. Di mana yang nonton ada yang cantik-cantik, dia masuk. Itu ada teman saya yang gitu juga ya. Jadi wah nek jadilan koyo aneh kesurupan tenan. Begitu dimasukkan digotong toh, habis itu digotong dimasukkan diobati, mek dibisi tok. Wis buyar. Dia tangi. Wah, langsung. Ada juga yang pengalaman seseorang itu terus yang kesurupan gitu. Dadi sampai akhirnya terus itu sama temen saya itu terus dibisiki nendang mari ora tak antemi kayak gitu. Itu langsung sembuh. Entah dia acting atau dia beneran nggak tahu. Dulu itu ada teman saya sing zaman-zaman itu senengane gitu-gitu lah. Wah, Kang Supan, duan karena dia kalau sambatan sakit kan dia malu ya. Pura-pura nggak kerasa, tapi biru-biru. ya gitu, itu memang fenomena. Dan sebenarnya kan terbitnya ilmu itu juga ya, walaupun setiap ilmu pasti ada penyimpangannya ya, namanya juga ilmu yang itu bermanfaat ya pasti ada yang dimanfaatkan untuk hal buruk. Padahal sebenarnya hal-hal itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik. Salah satu contoh, ketika bangun jembatan yang rusak, itu kadang-kadang kalau memang dia mengetahui metode itu, dia bisa tanya
ceritanya dulu itu gimana tuh jembatan ini gitu. Nah itu bisa digunakan untuk kemajuan teknologi dan macam-macam, bahkan sampai tingkat penyembuhan dan segala macam itu sebenarnya bisa digunakan untuk ke arah lebih positif. Cuman ya kadang-kadang orang-orangnya golek cepet. Ya karena memang orang-orang zaman now itu, zaman sekarang itu terlalu idealis gitu kan, istilahnya kan dia sudah berpatokan bahwa nek nganggo sing ngene-ngene iki ora oleh, dosa dan lain sebagainya. Ya monggo saja kalau begitu, cuma kan kalau melihat dari sisi positifnya kan, kalau model-model kerawan itu kan kita bisa menggali informasi dan itu juga bisa di cross check gitu kan, dengan realitas di lapangan. Nah itu beneran ya? Iya, bahkan sampai yang dulu saya pernah cerita itu, entah di episode berapa itu, yang orang India dia kerawuhan terus menuliskan rumus fisika, rumus matematika yang sangat rumit, dan itu dikirim lewat email ke profesor di Amerika itu. Nah profesornya kan kaget gitu, loh ini rumusnya saya cari-cari ini kok, bahkan nggak cuma satu rumus, dua rumus, banyak rumus itu yang dia tuliskan itu. Ini kalau istilahnya, padahal dia itu apa, bukan berlatar belakang sarjana matematika gitu Pak, dia bisa tahu rumus serumit itu gitu. Itu dari mana gitu kan. Artinya gini sebenarnya, ketika kita mengerti bahwa itu sebuah metodologi keilmuan dan itu bisa dimanfaatkan lebih besar, walaupun kita ngerti resiko-resikonya tadi kan sudah disinggung banyak hal. Kalau itu memang bisa digunakan dan bisa digunakan untuk kemanfaatan, sebenarnya ya kenapa tidak. Uang itu sebenarnya sendiri kan jauh sebelum teknologi wifi ditemukan dan segala macamnya, leluhur kita pakai metodologi itu sebenarnya. Jadi untuk mengetahui banyak hal dalam satu kawasan, kadang-kadang menghadirkan eksistensi dari gelombang-gelombang itu sendiri untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara dia mengatasi masalah dalam lingkungan tersebut kayak apa gitu kan. Cuman kan kalau sekarang kan mesti konotasinya dijadikan negatif toh, nggak rapi koncone. Iya. Tidak jadi sebuah pengetahuan sih baik. Ya, karena memang dari istilahnya kan, kalau peninggalan leluhur kita kan apa-apa itu ya berhubungan sama gaib itu. Dari mungkin semua profesi zaman dulu itu ada lelakunya tersendiri, dan itu mau nggak mau harus bersentuhan dengan gaib itu. Dan itu zaman dulu memang ya teknologinya seperti itu. Kenapa kalau zaman sekarang itu nggak dianggap teknologi, dianggapnya tahayul gitu loh. Dan itu nanti dihubungkan sama agama, oh ini nggak boleh, ini musyrik dan lain sebagainya itu kan. Ya sayangnya kita semakin kesini, walaupun teknologi itu semakin maju, tapi pikiran kita semakin puritan. Ya sama kayak ini itu. Sepeda motor. Sepeda motor itu manfaatnya kan bisa menghantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Harganya relatif lebih murah, lebih banyak mempermudah. Tapi orang lupa bahwa sepeda motor itu juga bisa untuk membunuh orang. Karena itu abraki wong, dan orangnya juga bisa mati. Maksudnya apakah hal itu akhirnya sepeda motor jadi negatif? Kan enggak juga ya, tergantung dimanfaatkan untuk apa. Iya. Apakah sepeda motor itu buruk untuk kita sendiri? Ayo nek numpak sepeda motor terus guling dewe ya buruk untuk kita. Tapi kan bagaimana cara kita mengendalikannya, mengontrolnya supaya jadi lebih baik. Toh itu ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya, dan tidak istilahnya tidak harus dinaiki juga kan, misalnya untuk selfie itu juga bisa. Atau untuk ganti lampu itu. Ya itu kemanfaatan yang lain. Atau digadaikan. Untuk cari duit itu juga bisa. Cuma ya intinya sepeda motor ya tetap berguna gitu. Itu cuma alat itu. Sama saja ilmu ya tetaplah ilmu. Yang mencap itu negatif positif itu ya manusianya sendiri. Iya penggunaannya kan. Tapi ya nek ada ketempelan itu sih nganyel ke. Itu nek ketempelan permen karet. Tulisan nganyel ke kan itu tidak yangel itu. Nek katut
di baju juga susah. Nek permen karet cek wangi nek telek, Mas. Telek di gampang air gitu mending permen karet ki paling ndang arep begitu arep lungguh saka mburine di kayak permen karet. Plek nah. Tempelan paling nganyel ke permen karet. Makanya di nganu tetangga sebelah itu kan itu pembuang permen karet di sembarang tempat kena denda. Iya. Terus dadi bakso permen karet. Hubungan sing anu ketempelan, Bang. Ketempelan sing tempelan enggak selamanya gaib. Malah sing nganyelke sing ora gaib itu. Nah, ya permen karet. Sing marai ayam ya ketempelan perangko. Demikian obrolan kita, kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya dengan obrolan yang lebih menarik. Sampai jumpa.